Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sama saya Kalapura Sabian dari Sekolah SMKN 1 Majalaya. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang dasar-dasar jaringan komputer atau network fundamental. Intinya di video ini teman-teman, saya ingin menjelaskan tentang apa itu jaringan komputer, jenis-jenisnya apa saja, dan mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang Cisco Packet Tracer dan IP address. Oke, intinya kita langsung saja ke penjelasannya teman-teman. Yang pertama itu pasti ada pertanyaan, apa itu jaringan komputer? Di definisi jaringan komputer itu simpelnya seperti ini. Jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan dua device atau lebih agar bisa saling memberi data dan informasi. Jadi intinya jaringan komputer itu adalah suatu peristiwa di mana dua device saling terhubung dan bisa saling berkomunikasi. Sebelum ke contohnya teman-teman, perkenalkan ini adalah aplikasi Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer adalah perangkat lunak simulasi jaringan yang dikembangkan oleh Cisco System untuk membantu pengguna merancang, membangun, dan mensimulasikan jaringan komputer secara virtual. Jadi kita mensimulasikan sebuah jaringan. Jadi misal kalian tidak punya sebuah jaringan, kalian bisa pakai software Cisco Packet Tracer ini. Oke, kita langsung saja ke contohnya teman-teman. Ini bukan sebuah jaringan komputer. Meskipun ada dua device, tapi belum memenuhi syarat jaringan komputer. Jaringan komputer itu harus terhubung dan bisa saling berkomunikasi. Sedangkan ini belum. Dan ini teman-teman, jaringan komputer karena udah ada dua device dan sudah saling terhubung sehingga bisa mengirim data. Dan ya, sukses. Oke, sekarang kita akan membuat jaringan sederhana di software Cisco Packet Tracer. Saya akan sedikit menjelaskan juga apa-apa aja fitur di Cisco Packet Tracer ini. Yang pertama itu ada device-nya seperti ada router, ada switch, ada hub, ada access point, ada kabel-kabel, dan ada end device atau seperti PC, laptop, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi teman-teman, tapi belum sampai. Terus juga di sini ada dua mode, yaitu mode logical, yaitu mode biasa aja seperti ini ya, udah itu fisik bentuknya kotak, terus switch bentuknya ya kotak gini. Tapi kalau di mode physical sini jadi lebih detail teman-teman. Tuh, jadi lebih detail switchnya, jadi lebih detail sekali. Ini mode physical, tapi untuk video ini saya nggak bakal ngejelasin mode physical, tapi cuman mode logical saja. Oke, kita akan membuat sebuah jaringan yang sederhana sekali, yaitu kita butuh switch dan 3 PC. Oh, dan juga metode untuk menghubungkan jaringan itu ada dua. Yang pertama ada wired, yaitu tanpa kabel, dan yang kedua ada wireless atau menggunakan kabel. Contohnya seperti ini. Ini yang di atas ini adalah cara menyambungkan device dengan wired atau memakai kabel. Contohnya seperti ini, di mana PC 0 menyambung ke PC 1 dan PC 2 menggunakan perantara switch disambungkan oleh kabel strike. Jadinya mereka bisa nyambung tapi menggunakan kabel. Dan ini adalah contoh dengan wireless atau tanpa kabel. Biasanya untuk menyambungkan tanpa kabel kita membutuhkan alat tambahan, yaitu dongle untuk menyambungkan seperti ini. Dan ini disebut wireless atau tanpa kabel. Dan di video ini saya ingin menjelaskan yang wireless saja, yaitu menggunakan kabel. Oke teman-teman, langkah pertama itu jelas kita sambungkan dulu semua PC ini ke switch agar saling terhubung. Kenapa kita pakai switch? Karena untuk menghubungkan 3 jaringan atau lebih itu butuh alat tambahan yang bernama switch. Karena kegunaan switch itu untuk menghubungkan beberapa device. Kita langsung saja. Yang pertama kita butuh kabel strike. Kenapa kabel strike? Karena strike itu jelas untuk menghubungkan device yang berbeda. Contoh dari PC ke switch, atau dari switch ke router atau kemanapun. Intinya jaringan yang berbeda itu pakai strike. Kalau jaringan yang sama itu pakai cross. Oke, setelah semuanya disambungkan seperti ini, kita langsung saja memberi IP. Saya nggak bakal jelasin panjang lebar tentang IP nanti di video selanjutnya, tapi
IP itu singkatan dari Internet Protocol, atau mungkin bahasa gampangnya itu alamat. Jadi IP sangat penting untuk sebuah jaringan komputer. Cara masukkan IP itu yang pertama kita pencet dulu PC-nya, terus masuk ke desktop, masuk ke IP configuration, dan di sini kita masukkan IP-nya. Biasanya IP-nya itu IP standar, IP default di kelas C atau LAN ya. Karena kita pakainya local area network, pakai kabel strike, itu pakainya IP kelas C, yaitu 1.168.1.1. Dan yang kedua, PC yang kedua juga kita sama masukin. Bedanya, kita ubah angka terakhirnya jadi angka yang berbeda, misal angka 2. Dan yang ketiga juga kita ubah angkanya jadi angka yang berbeda, misal 3. Ini semua sudah jadi sebuah jaringan. Meskipun jaringan sederhana, tapi ini tetap disebut sebuah jaringan. Kita bisa tes dengan cara memberi data dari PC 10 ke PC 11. Dan di bawah sini ya, successful, yang artinya berhasil. Atau juga kalian bisa cek apakah sudah terhubung atau tidak dengan manual, yaitu dengan masuk ke desktop, command prompt, dan di sini kita masukin alamat IP yang ingin kita tes apakah sudah terhubung atau belum. Oh ya teman-teman, di sini kita tulis dulu alamat IP-nya biar tidak pusing ya. Jadi ini PC 10 alamat IP-nya ini, PC kedua alamat IP-nya ini, dan PC ketiga alamat IP-nya ini. Sekarang kita langsung cek apakah sudah terhubung manual melalui command prompt. Di desktop command prompt, kita masukkan IP yang ingin kita tes apakah sudah terhubung atau belum. Misal kita masukin di PC 10 IP-nya ini, kita mau tes apakah PC ini sudah nyambung ke PC 12. Jadi kita masukin IP PC 12, yaitu 192.168.1.3, ping 192.168.1.3, dan kita enter. Hasilnya adalah, kita tunggu dulu, dan hasilnya ini dia. Kita lihat di sini, terkirim 4, terterima 4, dan tidak ada yang lost. Artinya PC sudah terhubung dengan baik tanpa ada kendala. Oke teman-teman, mungkin segitu saja penjelasan saya tentang network fundamental atau dasar-dasar jaringan, dan saya juga menjelaskan sedikit tentang Cisco packet tracer, IP, dan hal basic lainnya, karena ini masih modul pertama bagi saya, jadi penjelasannya masih sangat basic. Mungkin kedepannya bakal lebih rumit dan lebih liar. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dan teman-teman, saya ada kelupaan sedikit, yaitu jenis-jenis jaringan. Jenis-jenis jaringan di dunia ini itu ada banyak. Salah satu contohnya itu ada PAN, Personal Area Network. Hanya jarak dekat saja. Terus yang kedua adalah ini yang sering kita pakai, yaitu Local Area Network. Bisanya satu sekolah atau satu rumah doang. Yang ketiga ada Campus Area Network. Sebenarnya ini jarang, tapi ini lebih besar dari LAN, tapi nggak terlalu besar juga, nggak sebesar nanti MAN. Oh, dan yang keempat ada MAN, Metropolitan Area Network. Ini udah pakai kabel fiber optik, bukan kabel RJ45 atau Strike, bukan, tapi udah pakai fiber optik yang jangkauannya lebih jauh, bisa antar kota atau antar wilayah. Dan ada One Wide Area Network, ini bisa antar negara bahkan antar benua. Dan terakhir ada GAN, yaitu Global Area Network. Namanya aja udah global, yaitu mencakup seluruh dunia. Jadi mau dimanapun pasti terjangkau karena jaraknya seluruh dunia, seluruh bumi.